Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul HIV atau AIDS dengan dosen yang pengampu Dr. Andri Thomas. Beranggotakan yang pertama ada Abela, yang kedua ada Nur Haziza, yang ketiga ada saya sendiri sebagai moderator Handayani, dan terakhir Erin Febrianti. Saya sebagai pembaca pertama yang akan menjelaskan tentang HIV. AIDS adalah singkatan dari acquired immune deficiency syndrome, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV atau human immune deficiency virus. Penyakit ini bukan penyakit keturunan atau diwarisi. Ia menyerang kekebalan tubuh atau imun sistem, yaitu sistem pertahanan alami tubuh terhadap serangan organisme yang merupakan musuh. Penyakit ini mengakibatkan berkurangnya kemampuan tubuh dalam memerangi infeksi. Penyakit AIDS sampai saat ini masih menjadi ancaman terbesar bagi kesehatan penduduk dunia. Proses penularan yang begitu cepat dan belum ada yang bisa menahan laju perkembangan AIDS dalam tubuh. AIDS merupakan penyakit baru dan unik yang ditemukan pertama kali pada tahun 1981 di kalangan pria homoseksual Amerika Serikat. Kala itu ditemukan gejala pneumonia yang disebabkan parasit disebabkan pneumocystis carini. Ternyata gejala ini disertai dengan penurunan berat badan. Barulah pada tahun 1983 para ilmuwan menjawab misteri penyebab penyakit ini. Pada tahun 1986 WHO menetapkan HIV atau human immune deficiency virus sebagai penyebabnya. Seperti kita ketahui, jumlah penderita AIDS semakin hari semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kenyataan tersebut tentunya menjadi sesuatu yang memprihatinkan bagi kita semua. Meskipun demikian, masih banyak di antara kita yang kekurangan informasi mengenai penyakit yang disebabkan oleh serangan virus HIV ini. Pengertian HIV. HIV adalah virus atau jasa trending yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bentuk HIV seperti binatang bulu babi atau binatang laut yang berbulu tegak dan tajam. Tubuh manusia mempunyai sel-sel darah putih yang berfungsi untuk melawan dan membunuh bibit-bibit atau kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia. Dengan demikian, sel-sel darah putih melindungi seseorang dari jatuh sakit. Inilah yang disebut kekebalan tubuh manusia, yang merupakan daya tahan tubuh manusia. Seseorang yang terinfeksi oleh HIV, maka virus ini akan menyerang sel darah putih. Selanjutnya akan merusak dinding sel darah putih untuk masuk ke dalam sel dan merusak bagian yang memegang peranan dalam kekebalan tubuh sel. Sel darah putih yang telah dirusak tersebut menjadi lemah dan tidak lagi mampu melawan kuman-kuman penyakit. Lambat laun sel darah putih yang sehat akan sangat berkurang. Akibatnya kekebalan tubuh orang tersebut menjadi menurun dan akhirnya sangat mudah terserang penyakit. Seseorang yang terinfeksi oleh HIV berarti mengidap HIV di dalam tubuhnya, disebut HIV positif atau pengidap HIV. Orang yang sudah terinfeksi HIV dalam beberapa tahun pertama belum menunjukkan gejala apapun, sehingga secara fisik kelihatan tidak berbeda dengan orang lain sehat. Namun dia mempunyai potensi sebagai sumber penularan, artinya dapat menularkan virus kepada orang lain setelah periode 7 hingga 10 tahun, atau jika kekebalan tubuh sudah sangat lemah karena berbagai infeksi mulai lain. Seseorang pengidap HIV menunjukkan gejala-gejala dan tanda-tanda bermacam-macam. Penyakit yang muncul karena rendahnya daya tahan tubuh. Pada keadaan ini, orang tersebut disebut sebagai penderita AIDS. Yang kedua ada bahaya HIV. AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia dengan akibat turunnya hilangnya daya tahan tubuh, sehingga mudah terjangkit dan meninggal karena penyakit infeksi kanker lainnya. Dan sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya atau obat untuk penyembuhannya. Bahaya besar penyakit HIV diantaranya ada: yang pertama ada kematian, yang kedua serangan pada anak muda, yang ketiga tidak bermoral, yang keempat bunuh diri, yang kelima gila. Baiklah, pembaca selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Haziza. Kelas, saya akan menjelaskan perjalanan infeksi HIV di dalam tubuh manusia. Yang pertama, cara
dalam tubuh seseorang sebagai sistem kekebalan tubuh dalam menghadapi serangan kuman, virus, dan lainnya. Manusia dengan imunitas atau sistem kekebalan tubuh yang sehat mampu memerangi infeksi dan bakteri karena adanya sel darah putih dalam tubuh yang mampu memerangi bibit penyakit yang masuk. Sel darah putih bekerja memerangi berbagai jenis bibit penyakit yang tetap ditemuinya dalam tubuh agar seseorang sehat. Cara kerja sel darah putih adalah dengan memanggil bala bantuan sel lainnya guna memerangi infeksi secara langsung atau dengan memproduksi bahan kimia yang kita kenal dengan nama antibodi guna menetralisir bibit penyakit itu. Bila virus masuk ke dalam tubuh, maka sel darah putih akan berusaha melumpuhkan bibit penyakit tersebut. Misalnya, virus influenza, diare, dan batuk akan dilumpuhkan oleh sel darah putih. 2. Fase perkembangan perjalanan virus di dalam tubuh manusia. Fase perkembangan perjalanan virus di dalam tubuh manusia secara umum dibagi menjadi 4 fase, yaitu pertama, fase window period atau periode jendela. 2. Fase asimptomatik atau tanpa gejala. 3. Fase simptomatik atau bergejala. Dan 4. Fase AIDS. Next. 3. Masa perkembangan HIV. Perjalanan cepat atau lamanya perkembangan HIV pada seseorang pengidap HIV sangatlah bersifat individual. Setiap orang sangat mungkin mengalami kejadian atau gejala yang berlainan secara umum. Pesatnya perkembangan dari HIV positif ke arah AIDS tergantung pada berbagai faktor, riwayat medis, status kekebalan tubuh dan imunitas, adanya infeksi lain, perawatan yang diperoleh, dan lain-lain. Di samping ini, gizi dan kebersihan lingkungan hidupnya juga berpengaruh pada taraf kesehatannya secara umum. Polusi udara dan udara yang lembab tanpa ventilasi yang memadai dapat dengan cepat menurunkan kesehatan paru-paru pengidap HIV. Pola makan yang kurang sehat dan gizi yang buruk juga dapat memperburuk kesehatan dari orang yang HIV positif. Menurut WHO, awalnya diperkirakan hanya sebagian kecil dari mereka yang terinfeksi HIV akan menunjukkan gejala AIDS. Namun, kini ditemukan bahwa sekitar 20% dari mereka yang HIV positif akan berkembang menjadi AIDS dalam waktu 10 tahun setelah terinfeksi, sedangkan 50% lainnya dalam waktu 15 tahun. Berdasarkan keterangan di atas, seseorang bisa saja terkena HIV dan tidak menunjukkan gejala apapun atau asimptomatik dalam waktu yang cukup lama, 3-10 tahun, karena kita tidak bisa mendeteksi apakah seseorang adalah pengidap HIV atau tidak berdasarkan penampilan fisiknya saja. Meskipun seseorang tidak menunjukkan gejala apapun, ia sudah dapat menularkan HIV pada orang lain. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Evelyn Febrianti. Upaya pencegahan HIV. Pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Telah kita ketahui bahwa infeksi HIV terutama terjadi melalui hubungan seksual. Oleh sebab itu, pencegahan penularan melalui hubungan seksual memegang peranan paling penting. Untuk itu, setiap orang perlu memiliki perilaku seksual yang aman dan bertanggung jawab, yaitu tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Hubungan seksual hanya dilakukan melalui pernikahan yang sah. Bila telah menikah, hanya mengadakan hubungan seksual dengan pasangan sendiri, yaitu suami atau istri sendiri. Tidak mengadakan hubungan seksual di luar nikah. Bila salah satu pasangan sudah terinfeksi HIV, maka dalam melakukan hubungan seksual harus menggunakan kondom secara benar dan konsisten. Ketiga konsep pencegahan di atas ini dikenal dengan istilah ABCE atau abstinence, bifacul, dan kondom education. Mempertebal iman dan takwa agar tidak terjerumus ke dalam hubungan seksual di luar. Yang kedua, pencegahan penularan melalui darah. Penularan HIV melalui
Ada transfusi darah. Harus dipastikan bahwa darah yang digunakan untuk transfusi tidak tercemar HIV. Perlu dianjurkan pada seseorang yang HIV atau tidak virus HIV dalam darahnya untuk tidak menjadi donor darah. Begitu pula dengan mereka yang mempunyai perilaku beresiko tinggi, misalnya sering melakukan hubungan seks dengan berganti-ganti pasangan. Ada penggunaan produk darah dan plasma. Sama halnya dengan darah yang digunakan untuk transfusi, maka terhadap produk darah dan plasma atau cairan darah harus dipastikan tidak tercemar HIV. Ada penggunaan alat suntik dan alat lain yang dapat melukai kulit. Penggunaan alat seperti jarum suntik, alat cukur, alat tusuk tindik perlu memperhatikan masalah sterilisasinya. Tindakan desinfeksi dengan pemanasan atau larutan disinfektan merupakan tindakan yang sangat penting untuk dilakukan. Selanjutnya, yang ketiga ada pencegahan penularan dari ibu kepada anak. Seorang ibu yang terinfeksi HIV, resiko penularan terhadap janin yang dikandungannya atau bayinya cukup besar, kemungkinannya sebesar 30-40%. Resiko itu akan semakin besar bila si ibu telah terkena atau menunjukkan gejala AIDS. Oleh karena itu, bagi seorang ibu yang sudah terinfeksi HIV, dianjurkan untuk mempertimbangkan kembali tentang kehamilan. Resiko bagi bayi terinfeksi HIV melalui susu ibu sangat kecil, sehingga tetap dianjurkan bagi si ibu untuk tetap menyusukan bayi dengan ASINya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Uyun. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi macam-macam tes untuk mendeteksi infeksi HIV. Dikenal dua macam tes yang saat ini sering dipakai untuk menentukan adanya antibodi HIV, yaitu yang pertama adalah tes secara ELISA. Pemeriksaan adanya antibodi terhadap HIV secara ELISA dipakai untuk menyaring adanya infeksi HIV atau screening darah donor transfusi darah. Hasil positif dari tes ELISA ini, yang artinya kemungkinan ada antibodi terhadap HIV, masih perlu dipastikan dengan memeriksa lanjutan melalui tes secara Western blot. Yang kedua ada tes secara immunoblood atau Western blot. Pemeriksaan secara Western blot ini lebih spesifik terhadap HIV, walaupun lebih mahal dan lebih sulit dilakukan. Oleh sebab itu, cara Western blot tidak digunakan untuk penyaringan, tetapi seperti telah disebutkan digunakan untuk memastikan hasil ELISA. Adapun pengobatan penyakit AIDS, sampai sekarang belum ada obat yang tepat untuk menyembuhkan penderita AIDS secara total. Pengobatan yang dibutuhkan seorang penderita AIDS diperlukan tidak saja untuk melawan infeksi sampingan yang muncul, tetapi juga mencegah komplikasi virus ini lebih lanjut dan untuk memperbaiki fungsi tubuh penderita agar sistem kekebalan yang sudah rusak. Ada beberapa jenis obat yang ditemukan yang berfungsi hanya untuk menghambat perkembangan virus HIV. Obat tersebut adalah AZT dan DI. Memperpanjang hidup penderita untuk 1 atau 2 tahun saja, karena sampai sekarang belum ada obat yang dapat membunuh virus ini secara total. Demikian juga perawatan yang optimal untuk penyempurnaan kembali sistem kekebalan penderita AIDS belum ditemukan. Peneliti menemukan vaksin dan obat AIDS terus dilakukan oleh para dokter, terutama di negara-negara maju. Namun di samping itu, pengidap HIV atau penderita AIDS membutuhkan cara perawatan pengobatan, yaitu psikoterapi, konseling keluarga, dan terapi kelompok. Ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.